Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang mengenai soal nomor satu, 2, dan 4. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama saya Irwan Maulana dengan NIM 4151912030. Saya ingin menjelaskan soal jawaban dari nomor satu, 2, dan 4 di mata kuliah proyek data science. Yang dari jawaban soal pertama, sebutkan algoritma data science yang lain Anda pahami dan jelaskan mengapa. Di sini saya menjawab yaitu algoritma yang saya pahami data science adalah algoritma KNN. Algoritma KNN ini merupakan algoritma klasifikasi yang bekerja dengan mengambil sejumlah nilai K pada data terdekatnya atau tetangganya sebagai acuan untuk menentukan kelas dari data baru. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan similarity atau kemiripan atau kedekatan data terhadap data yang lainnya. Algoritma ini mudah dipahami karena algoritma ini diklasifikasikan berdasarkan jarak data terdekat atau data dengan objek lain atau objek datanya. Nah, biasanya algoritma ini ada namanya untuk mencari jaraknya dengan metode Euclidean. Euclidean. Nah, terus yang B, jelaskan algoritma data science berdasarkan jenis pengelompokannya. Untuk algoritma data science ini terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama ada clustering analysis atau biasa disebut unsupervised learning, terus kedua ada algoritma supervised learning atau klasifikasi, kemudian yang ketiga ada reinforcement algoritma reinforcement learning. Nah, untuk yang pertama, unsupervised learning itu adalah salah satu tipe data algoritma data science yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya saja atau biasa disebut dengan clustering. Adapun beberapa contoh algoritma unsupervised learning itu antara lain ada K-means, DB-scan, dan hierarchy clustering. Terus yang kedua ada algoritma supervised learning atau secara klasifikasi model. Algoritma supervised learning ini menggunakan data yang memiliki label. Artinya adalah algoritma supervised learning ini mengidentifikasikan fitur secara eksplisit untuk proses prediksi dan klasifikasinya. Algoritma supervised learning ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada data latih dan data uji. Nah, sehingga jenis algoritma ini tidak dapat belajar sendiri, melainkan harus mendapatkan contoh terlebih dahulu. Caranya adalah dengan memberi label pada setiap datasetnya. Kemudian di sisi lain, algoritma ini memiliki 3 model, yaitu ada klasifikasi, regresi, dan forecasting. Contoh algoritma supervised learning yang cukup populer adalah Naive Bayes Classifier, K-nearest neighbor atau KNN, regresi linear, random forest, decision tree, serta artificial neural network atau ANN. Kemudian yang ketiga ada algoritma reinforcement learning. Nah, algoritma ini merupakan bagian dari metode deep learning. Algoritma ini berbeda dengan supervised maupun unsupervised learning, sebab algoritma ini bertujuan untuk membuat komputer dapat belajar sendiri dari lingkungan secara otomatis. Reinforcement learning biasanya berguna untuk membantu menemukan situasi di mana yang membutuhkan tindakan atau membantu menemukan action plan mana yang menghasilkan reward tertinggi selama periode tertentu. Kemudian yang C, apa dasar pemilihan sebuah algoritma untuk sebuah studi kasus? Pilihan algoritma mana yang akan digunakan itu tergantung dari jenis dataset, tujuan, struktur data, keberadaan Euler, terus daya komputasi, jumlah dataset, dan jumlah atribut, dan seterusnya. Terserah praktisi data science untuk memutuskan algoritma mana yang ingin digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari beberapa algoritma. Karena ada ratusan algoritma yang dikembangkan dalam beberapa dekade terakhir untuk memecahkan pada data science tersebut. Contoh penggunaan
Kemudian jawaban untuk nomor 2. Jelaskan beberapa jenis data science task. Ada 10 jenis data science, di antaranya regresi, kemudian untuk jawaban soal nomor 2, yaitu yang A, adalah jelaskan beberapa jenis data science task. Ada 10 jenis data science, di antaranya itu ada regresi. Regresi ini adalah suatu teknik analisis untuk mengidentifikasi relasi atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Kemudian ada clustering. Clustering adalah sebuah kumpulan data atau objek yang memiliki kemiripan satu sama lain dalam kumpulan atau kelompok tersebut dan berbeda dengan objek di kelompok lain. Kemudian ada asosiasi analisis. Asosiasi ini metode data mining yang bertujuan untuk mencari kumpulan items atau pola yang sering muncul bersamaan. Kemudian ada anomali deteksi, yaitu proses mengidentifikasikan item atau peristiwa tak terduga dalam sekumpulan data yang menyimpang dari perilaku normal kumpulan data. Kemudian ada recommended engines, yaitu jenis alat pemfilteran data yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk merekomendasikan item yang paling relevan kepada pengguna atau pelanggan tertentu. Ada deep learning. Deep learning ini algoritma dalam machine learning, yaitu salah satu cabang dari ilmu artificial intelligence yang berperan penting dalam kehidupan. Nah, algoritma ini banyak digunakan untuk industri untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian ada time series forecasting, yaitu sebuah area pada machine learning yang berfokus pada atribut waktu. Kemudian ada text mining, yaitu proses pengolahan data yang berbentuk teks dan termasuk dalam jenis unstructured data. Ada feature selection. Feature selection ini seleksi satu teknik penting yang sering digunakan dalam tahap pre-processing. Kemudian ada klasifikasi, adalah sebuah teknik untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan beberapa item yang belum berlabel ke dalam sebuah set kelas discrete. Terus yang B, apa itu CRISP-DM? CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining merupakan suatu konsorsium perusahaan yang didirikan oleh Komisi Eropa pada tahun 1996 dan telah ditetapkan sebagai proses standar dalam data mining yang dapat diaplikasikan di berbagai sektor industri. Berikut ini ada 6 tahap siklus dalam pengembangan data mining. Yang pertama ada business understanding. Tahap pertama untuk memahami tujuan dan kebutuhan dari sudut pandang bisnis, kemudian diterjemahkan pengetahuan ini ke dalam pendefinisian masalah pada data mining. Kemudian kedua ada data understanding. Nah, tahap ini mulai melakukan pengumpulan data yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang data atau mengidentifikasi masalah kualitas data atau untuk mendeteksikan adanya bagian yang menarik dari data yang dapat digunakan untuk hipotesa untuk informasi yang tersembunyi. Kemudian ada data preparation. Tahap ini meliputi semua kegiatan untuk membangun dataset akhir atau dataset yang diproses pada tahap pemodelan dari data mentah. Tahap ini dapat diulang beberapa kali. Kemudian yang keempat ada modeling. Nah, modeling ini dilakukan pemilihan atau penerapan berbagai teknik pemodelan dan beberapa parameternya akan disesuaikan untuk mendapatkan nilai yang optimal. Secara khusus ada beberapa teknik berbeda yang dapat diterapkan untuk masalah data mining yang sama. Kelima ada evaluasi, evaluation. Nah, tahap ini model sudah terbentuk dan diharapkan memiliki kualitas baik jika dilihat dari sudut pandang analisa data. Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi terhadap keefektifan dan kualitas model sebelum digunakan untuk menentukan apakah model dapat mencapai tujuan yang ditetapkan pada fase awal. Kunci dari tahap ini adalah menentukan apakah ada masalah bisnis yang belum dipertimbangkan. Keenam ini deployment. Pada tahap ini pengetahuan atau informasi yang telah diperoleh akan diatur dan dipresentasikan dalam bentuk khusus sehingga dapat digunakan oleh pengguna.
Tahap deployment ini dapat berupa pembuatan laporan sederhana atau pengimplementasian proses data mining yang berulang dalam perusahaan. Pada banyak kasus, tahap deployment ini melibatkan konsumen di samping analisis data karena sangat penting bagi konsumen untuk memahami tindakan apa yang harus dilakukan untuk menggunakan model yang telah dibuat. Kemudian sebutkan tahapan yang ada pada data science proses pada proses data science. Berdasarkan laman Towards Data Science, proses yang terjadi dalam data science adalah hal yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah, namun prosesnya bisa dirangkum dalam 5 poin yang disebut dengan OSEMN. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, O atau obtain. Ini di yang pertama ada obtain. Nah, tahap ini memulai suatu proyek data science adalah obtain-nya. Ini untuk memperoleh atau menghimpun data. Nah, berbagai data tersebut akan dihimpun dari berbagai sumber. Lalu diprosesnya digunakan kemampuan teknis seperti MySQL. Nah, terus kedua ada scrap. Bila suatu kumpulan data ini berhasil dihimpun, maka langkah selanjutnya harus dilakukan dalam proses data science adalah scrubbing. Nah, scrubbing ini suatu proses pembersihan ataupun filter data. Kemudian yang ketiga ada explore. Di dalam tahap ini akan dilakukan pemeriksaan dan penggalian data. Hal yang pertama harus dilakukan itu memeriksa data properti atau data atribut karena di jenis data yang berbeda-beda membutuhkan perilaku yang berbeda juga. Kemudian yang keempat ada model. Nah, tahap ini scrub dan explore udah dipastikan sudah dilakukan secara maksimal, maka selanjutnya itu adalah model. Tahap ini eh, di tahap ini kita yang diperlukan adalah penggunaan prediksi dan regresi agar bisa memperkirakan nilai untuk waktu yang akan datang dan melakukan klasifikasi serta pengelompokan grup nilai dari data. Kemudian terakhir ada interpret. Tahap terakhir dalam melakukan proses data science adalah interpretasi data. Tahap ini tidak kalah pentingnya dari 4 tahap sebelumnya, yang mana harus dilakukan interpretasi model dan juga data. Hasil dari pengolahan data yang sudah diinterpretasikan harus mampu dipahami oleh yang orang awam dengan dari istilah teknis lainnya. Nah, biasanya presentasi ini dilakukan agar bisa menjawab masalah bisnis. Kemudian yang terakhir itu jawaban nomor 4. Tahapan pada modeling development pada proyek data science. Nah, modeling development ini adalah proses di mana beberapa model yang dasar dan beragam digunakan untuk memprediksi hasil. Tujuannya menggunakan model ensemble adalah mengurangi kesalahan generalisasi prediksi selama model dasar beragam dan independen, kesalahan prediksi berkurang ketika ensemble pendekatan yang digunakan. Pada akhir tahap pemodelan proses data science diperlukan sebagai berikut, yaitu pertama menganalisis pertanyaan bisnis, kedua bersumber data yang relevan untuk menjawab pertanyaan, ketiga memilih teknik ilmu data untuk menjawab pertanyaan, keempat memilih algoritma ilmu data untuk menyiapkan data yang sesuai dengan algoritma, kelima membagi data menjadi kumpulan data pelatihan dan pengujian karena membangun umum dari dataset pelatihan, dan ketujuh memvalidasi model terhadap tes dataset. Kemudian bagaimana caranya memvalidasi model data science. Nah, data validasi ini digunakan untuk proses validasi model agar mencegah overfitting. Dataset diinput ke sistem untuk menghitung loss function tanpa melakukan update bias dan weight. Nah, setiap epoch atau iterasi proses training dan validasi dilakukan beruntutan. Setiap selesai melakukan training, dilanjutkan dengan proses validasi. Jika nilai loss function dari proses validasi naik, maka training model dihentikan. Dan yang terpenting adalah kita harus mengetahui
seberapa baik kinerja model tersebut sebelum digunakan ke dalam produksi. Ada dua, ada dua teknik validasi yang lumrah digunakan untuk memvalidasi model, yaitu pertama ada split validasi dan kedua ada cross validasi. Kemudian yang siapa kegunaan dari data visualisasi. Nah, data visualisasi ini adalah salah satu teknik terpenting untuk penemuan data dan eksplorasi. Tujuannya itu adalah memahami informasi padat, yaitu bagian visual sederhana dengan dapat mudah termasuk ribuan titik data. Dengan menggunakan visual ini, pengguna dapat melihat gambaran besar serta tren jangka panjang yang sulit untuk menafsirkan murni dengan mengekspresikan dalam angka. Kemudian yang kedua ada hubungannya. Nah, memvisualisasikan data dalam koordinat kartesian memungkinkan eksplorisasi hubungan antara atribut meskipun mewakili lebih dari 3 atribut pada suku X, Y, dan Z tidak lihat dalam koordinat kartesian. Nah, ada beberapa solusi kreatif tersedia untuk mengubah properti seperti ukuran, warna, dan bentuk data penanda atau menggunakan peta aliran, di mana lebih dari 2 atribut digunakan dalam media 2 dimensi. Intinya, penggunaan dari data visualisasi ini adalah proses akhir untuk mengetahui bentuk dan jenis data yang sudah diolah, mulai dari tahap uh, preparation, terus kemudian lanjutnya tahap untuk uh, algoritmanya, dilakukan sebuah algoritma, misalkan algoritmanya itu menggunakan KNN atau menggunakan KMIS. Nah, setelah datanya itu digunakan melakukan sebuah algoritma, maka selanjutnya itu biasanya ditampilkan datanya itu berupa visualisasi. Sebelum itu ada juga proses untuk mengetahui nilai akurasi dari setiap data gitu. Nanti ada nilai koefisiennya, misalkan nilai akurasinya. Kemudian untuk sebagai orang awam mengetahui nilai, mengetahui gambaran yang akan ditampilkan itu biasanya melewati data visualisasi, entah itu datanya ditampilkan dengan scatter plot atau dengan diagram batang, heat map, dan lain-lain. Berikut merupakan jawaban nomor 1, 2, dan 4 dari saya, UAS. Apabila ada salah kata, salah maaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.